guys, welcome back to my YouTube channel Ulansa. I just need to clear my head. Oke, perkenalkan nama saya Ulansari. Saya dari jurusan Psikologi Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa terkait tentang memori dalam perspektif Islam dan psikologi. Mau lihat kelanjutannya? Yuk kita lihat. Check it out. Oke, sebelum kita melangkah apa sih memori, kaitannya memori dengan perspektif Islam dan psikologi, tentunya kita harus tahu dulu memori itu apa sih. Nah, memori itu adalah sebuah kemampuan kita dalam menangkap informasi yang diberikanlah kepada kita untuk kita serap atau kita simpan dalam memori jangka panjang dan jangka pendek. Nah, memori jangka pendek sendiri itu apa sih? Nah, memori jangka pendek itu adalah ingatan yang baru saja kita lalui, ya misalnya kayak kejadian di 5 menit yang lalu, atau kejadian di 10 menit yang lalu, ataupun kejadian ya mungkin kemarin, atau kemarinnya lagi, atau seminggu yang lalu, yang kira-kira masih ada dalam jangka pendek. Lalu kemudian ada pun memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini sendiri apa? Memori jangka panjang itu adalah kejadian di masa lampau yang tentunya sangat kita ingat ya, bad memories atau sweet memories ya. Kan ada memori buruk dan ada memori yang manis. Nah, memori buruk sendiri bisa ada di masa kecil kita, terus sweet memories juga bisa ada di masa kecil kita. Yang sebenarnya kita tuh bisa melupakan itu, tapi kayak di dalam otak kita tuh udah kecantol gitu. Nah, itu namanya memori jangka panjang. Nah, lalu ada pun jenis memori. Salah satunya adalah pencapaian terpenting dari penelitian tentang memori modern. Apa sih pencapaian terpenting dalam memori modern? Kita kan nggak tahu ya. Nah, pencapaian terpenting dalam memori modern itu penemuan tentang beberapa jenis sistem memori yang dengan berbagai jenis tersebut ada perlindungan di otak yang berbeda. Nah, hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 65 yang artinya, tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang di permukaan mereka, dikembalikannya kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami dapat memelihara saudara kami, dan kami akan memelihara tambahan sukatan atau gandum, dan seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah diberikan bagi Raja Mesir. Kemudian kita akan langsung menuju kepada memori dalam perspektif Islam. Di sini saya mengambil dari buku dari bukunya M. Quraishi Shihab yang berjudul Tafsir Al-Misbah Lentera Hati. Nah, di sini dijelaskan bahwa Al-Hafiz diartikan memelihara atau menjaga. Sedangkan Al-Hafiz yang berarti penjagaan atau pemelihara atau pengingat, dan masih banyak idom yang lain seperti si fulan membaca Al-Quran dengan kecepatan yang jitu. Nah, dengan membaca kecepatan di luar kepala, baik berkata-kata, zahru al-lisan maupun zahru al-qalb, merupakan kinayah atau mudorot dari hafalan tanpa kita. Karena itu disebut istizoratu, yang berarti menghafal atau membacanya di luar kepala. Nah, ini berarti kan kayak memori dalam kita menghafal Al-Quran atau kita membaca Al-Quran itu langsung tertangkap gitu ya di dalam otak kita, sehingga banyak sekali hafiz-hafiz yang kayak membaca Al-Quran, membaca surat-surat apapun itu dalam Al-Quran itu sudah di luar kepala, karena memori sendiri sudah langsung menangkap ingatan yang diserap oleh informasi tadi. Jadi kita gampang banget menyerap informasi tersebut. Nah, di satu sisi ada kepercayaan dalam masyarakat keterkaitan antara si Al-Quran dan fungsi kognitif. Nah, ini udah masuk ke area psikologi dikit ya. Nah, banyak dijumpai mereka bisa menghafal 6.666 ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Tidak hanya huruf, tanda bacaan, panjang pendek bacaannya, hukum bacaannya, bahkan artinya pun mereka bisa hafal. Nah, di situ mereka ini menamakannya dengan fenomena yang menunjukkan bukti kemampuan kognitif luar biasa yang berpusat pada otak manusia. Kemudian masih dalam pola mengingat sesuatu. Nah, ini buat orang tunanetra ya tentunya yang menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana sih tunanetra itu bisa menghafal Al-Quran? Jenis memori apa mereka, atau seperti apa sih prosesnya? Nah, di sini mereka itu seperti menggunakan tahapan encoding, yaitu memasukkan informasi, dan informasi tersebut itu diperoleh dari bunyi atau dari braille yang dia kenakan, dia baca itu, ataupun dari sumber-sumber lainnya yang mengajari dia seperti guru ataupun ustadz ataupun apapun. Nah, orang tunanetra ini kemudian melanjutkan tahapannya kepada storage. Storage itu dia mengulangi hafalan-hafalan tersebut sampai dia benar-benar hafal. Nah, lalu ada pun tahapan yang terakhir yaitu retrieval. Nah, retrieval itu dia udah mulai hafal tapi masih mengulang-ulangi sampai dia benar-benar hafal. Jadi tadi ada encoding, yaitu memasukkan informasi baik dari bunyi ataupun dari dia meraba huruf braille ataupun apa. Karena orang tunanetra kan otomatis kan menggunakan alat bantu, menggunakan alat telinga untuk mendengar, sedangkan mata kan tidak bisa melihat, jadi menggunakan alat bantu huruf braille seperti itu. Lalu ada storage, yaitu di mana dia harus mengulang-ulangi informasi tadi untuk dihafal. Nah, setelah dihafal dia akan menyerapnya lalu menjadi retrieval, yaitu mengulangi hafalannya sampai dia benar-benar hafal. Oke, kita lanjut ke dalam memori dalam perspektif psikologi. Nah, aku mengambil contoh seorang tokoh yaitu George Miller. Nah, Miller ini salah satu pendiri psikologi kognitif ya. Jadi Miller ini yang menemukan tentang memori jangka pendek. Ketika seseorang dihadapkan dengan informasi, yang seseorang itu memiliki keterbatasan dalam mendapat informasi tersebut. Nah, hal ini meliputi pengorganisasian informasi ke dalam dimensi-dimensi atau
potongan-potongan yang akan membantu kemampuan kita dalam mengingat sesuatu ataupun kemampuan kita untuk mengetahui apa sih itu kan akan terekam dalam memori jangka pendek. Seperti kita mengetahui bahwa ada 7 hari dalam seminggu, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dalam 7 hari dalam seminggu itu. Kemudian ada 24 jam dalam jam, terus ada memori jangka pendek apa lagi ya? Ada 7 not balok dalam musik, terus ada pun 7 warna primer, Meiji, Kuhi, Biniu, dan ada pun hal-hal lain yang tentunya kita ingat itu dalam memori jangka pendek. Nah, kemudian tokoh kedua yang saya ambil yaitu Ulrich Neisser. Nah, Ulrich Neisser ini adalah salah satu tokoh penting juga dalam psikologi kognitif yang dia memiliki penelitian banyak lah. Antaranya ada memori, atensi, dan sel. Tapi di sini kita akan membahas memori saja. Nah, berkenaan dengan teori memori, Neisser menyampaikan betapa sulitnya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengalamannya sendiri. Jadi dia ditanya nih, "Hei, pengalamanmu apa kerja kemarin? Hei, kamu sekolah di mana waktu kecil?" Nah, dia tuh sulit untuk menjawab karena dia tuh sulit untuk mengingat sesuatu yang ada, dan dia tuh sulit mengingat apa yang dikatakan oleh temannya. Jadi dia tuh misalnya temannya baru menyampaikan informasi apa, dia tuh sulit untuk mengingat. Tadi dia ngomong apa ya gitu. Jadi dia kurang apa ya? Sepertinya kayak kurang cakap dalam mengingat, atau istilahnya gampang lupa seperti itu. Oke guys, mungkin itu tadi sedikit informasi tentang memori dalam perspektif Islam dan perspektif psikologi. Mungkin agak bingung ya teman-teman, tapi kalau masih bingung ya mungkin bisa baca artikel-artikel terkait memori dalam perspektif Islam, memori dalam perspektif psikologi, itu banyak banget artikel. Nah, di situ aku juga ambilnya ini dari makalah aku sendiri, makalah kelompok aku. Jadi di sini informasinya tuh akurat dari berbagai macam teori-teori yang ada dalam buku. Jadi aku nggak sembarangan ngambil informasi comot sana comot sini terus aku share itu, enggak. Jadi aku benar-benar ambil informasi itu yang benar-benar ya benar-benar betul, benar-benar nggak hoax gitu. Nah, jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe, karena subscribe kan gratis, terus like juga gratis, terus komen juga biar aku bisa buat video lagi lebih lanjut. Demikian, apabila ada salah kata aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.